Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila, calon guru penggerak Angkatan 2 Kota Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul 1.1A9, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dengan memperhatikan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun anak-anak, diibaratkan biji tumbuhan jagung yang disemai. Apabila lahan yang disediakan adalah lahan yang subur dan perairan yang cukup, serta keahlian petani dalam merawat, maka akan tumbuh jagung yang berkualitas. Pendidik harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam kegiatan pembelajaran, harus lebih kreatif agar menghasilkan generasi yang unggul. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antar gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memaknai bahwa keberadaan anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga setiap anak memiliki kodrat keadaan yang berbeda. Yang kedua, sebagai pendidik, menempatkan diri sebagai pamong yang dapat menuntun anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, anak diarahkan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Budi pekerti sebagai landasan dalam melakukan perubahan-perubahan dengan menyesuaikan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Yang ketiga, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, namun tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia sebagai filter dari pengaruh luar yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pendidikan haruslah berpihak pada anak. Dengan merdeka belajar, anak-anak diberi kebebasan untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya mengajar dengan berpedoman pada tuntutan kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemberian tugas secara homogen tanpa mengidentifikasi kemampuan anak, pemberian perintah yang disertai dengan sanksi jika tidak sesuai dengan aturan yang saya buat tanpa melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Keberhasilan anak saya ukur dengan capaian yang melampaui batas KKM. Sebaliknya, anak dianggap gagal jika capaian nilai di bawah KKM. Pemberian remedial hanya sebatas menuntaskan nilai tanpa melihat penyebab secara mendalam nilai rendah yang diperoleh anak. Penghargaan yang diberikan kepada anak dinilai dengan mengacu kepada nilai yang tinggi, bukan pada ide atau kreativitas anak, karena anak-anak tidak diberikan waktu yang cukup untuk berkreasi
karena tuntutan untuk menuntaskan kompetensi dasar yang ada pada silabus. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru dengan cara mengubah mindset atau pola pikir, yaitu dari sikap otoriter dalam pembelajaran untuk mendisiplinkan anak dan membiasakan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, menjadi pembelajaran yang menuntun anak berdasarkan kodrat keadaan yang dimiliki, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Saya harus mampu mengidentifikasi kodrat alam peserta didik dengan baik, seperti keunikan anak, bakat dan minat, gaya belajar, kemampuan belajar menyerap pelajaran, kultur anak, keadaan lingkungan anak, dan sebagainya. Untuk dapat merefleksikan pengetahuan yang saya peroleh, maka saya harus meningkatkan kompetensi diri agar dapat menjadi teladan yang baik bagi anak didik. Perubahan konkret yang saya lakukan di kelas adalah dengan menciptakan suasana nyaman dan merdeka belajar bagi peserta didik. Mengubah bentuk perintah dan sanksi menjadi pendekatan kekeluargaan dengan dasar identifikasi kodrat keadaan. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah memberikan kemerdekaan kepada anak. Pembelajaran terpusat pada anak dengan memperhatikan kebutuhan. Seorang guru memberi ruang yang cukup kepada anak untuk menuangkan segala kreativitas dalam bentuk karya sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensi yang dimiliki. Menuntun anak bersosialisasi dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat dengan karakter baik yang sesungguhnya anak-anak telah miliki.